Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama Wali Motovlog. Rame banget ya. Alhamdulillah. Oke guys, di pagi menjelang siang ini gue lagi trip balik ya dari Villa Ros nih, habis check out pagi menjelang siang menuju arah kota Tangerang. Oke, sambil nunggu yang di belakang. Ya, kita jalan. Nah, ini suasana pagi menjelang siang. Jalanan nanjak nih, guys. Oh ya, teman-teman nih, untuk trip kali ini gue pengen berbagi informasi ya, informasi atau sekedar apa ya, semacam ya benar informasi. Jadi berbagi informasi ini versi dari Wali Motovlog ya, mengenai kelebihan dan kekurangannya menggunakan keyless ya atau smart key untuk motor yang sudah dilengkapi dengan smart key. Jadi ada kelebihan dan kekurangannya deh guys. Untuk lebih lengkapnya ikuti terus perjalananku kali ini dari Bogor menuju kota Tangerang. Cus. Oke teman-teman, apa sih teknologi keyless itu? Ya, untuk teknologi keyless ya atau ignition system, teknologi keyless ignition system itu merupakan salah satu jenis inovasi ya di dalam industri sepeda motor. Oke, nah penggunaan kontak untuk keyless sering disebut juga smart key system. Nah, kemudian untuk penggunaannya kunci yang satu ini dianggap lebih aman ya teman-teman, sehingga banyak pengguna sepeda motor tertarik membeli sepeda motor yang sudah dilengkapi dengan keyless system. Oke, untuk keyless system ini memungkinkan pengguna motor tidak perlu lagi memasukkan anak kunci ya ke dalam lubang dan memutarnya. Oke, memasukkan anak kunci ke dalam lubang dan memutarnya. Nah, kemudian untuk kunci motor ini digantikan dengan remote ya, sistem remote ya. Cara kerjanya ketika remote didekatkan pada jarak 1 sampai dengan 2 meter dari sepeda motor, maka sistem pendeteksi akan memancarkan sinyal dan mencocokkan kode numerik yang sudah disetting ya, sehingga knop kontak dapat diaktifkan teman-teman. Oh ya, sorry teman-teman ya, ini jalanannya agak sedikit kurang enak nih, kurang rata gitu. Karena masih jalanan menurun ini, menurun dan agak-agak licin ini, banyak batu-batu koral ya. Oke, lanjut teman-teman ya. Jadi untuk penggunaan keyless system ini ya, sebaliknya nih, jika pengguna motor menyalakan remote keyless systemnya kurang dari jarak yang ditentukan ya, maka motor tidak akan dapat diaktifkan teman-teman. Motor tidak akan dapat diaktifkan, mati itu kalau seandainya jaraknya tidak kurang dari ya jarak yang sudah ditentukan 1 atau 2 meter. Oke guys, ini jalannya gua agak pelan-pelan ya, karena memang sambil menunggu rombongan yang ada di belakang nih. Jadi jalan santai aja sambil menikmati perjalanan di suasana. Kamera depan udah nyala belum nih? Oke ya, sambil nunggu rombongan yang di belakang jangan sampai ketinggalan, karena khawatir dia nggak tahu jalan. Oke teman-teman, kemudian membahas mengenai keunggulan ya. Keunggulan yang pertama tentunya praktis untuk digunakan sistem keyless ini ya atau smart key ya. Karena tanpa harus memasukkan anak kunci dan memutarnya untuk menghidupkan motor ya. Jadi hanya tinggal menekan tombol remote-nya saja. Nah, kemudian untuk yang kedua, keunggulannya pastinya lebih aman dari pencurian ya teman-teman. Memang masalah keamanan motor ini menjadi perhatian yang lebih penting dari banyak pemilik motor, agar motor kesayangannya tidak menjadi korban pencurian.
Jadi penggunaan teknologi case system ini sangat cocok untuk digunakan karena tanpa adanya remote, pelaku pencurian akan kesulitan untuk membawa atau mencuri ya motor yang akan menjadi incarannya. Dan untuk merusak komponen motor pun cukup sulit dilakukan. Dan akhirnya tindakan pencurian dapat diminimalisir, teman-teman. Kemarin nih. Kang, makasih Kang. Ya. Ya, udah. Ya, makasih ya. Yuk. Oke guys, lanjut ya. Berikutnya keunggulan yang keberapa ya? Yang ketiga kalau nggak salah. Nah, untuk keunggulan berikutnya yaitu solusi dari kecerobohan kunci tertinggal. Jadi angka kehilangan motor akibat kecerobohan lupa mencabut anak kunci tidak sedikit jumlahnya, teman-teman. Dengan sistem keyless atau smart key ini, maka kecerobohan seperti kunci tertinggal bisa diminimalisir ya, karena tidak perlu mencolok dan pencabut kunci lagi pada saat kita memarkirkan sepeda motor kita. Kemudian untuk yang berikutnya, keempat, terlihat lebih mewah dari sistem kunci biasa. Jadi hal ini memang tergantung dari cara memandang masing-masing ya orang terhadap motor kita. Namun faktanya dikarenakan teknologi ini terbilang baru dan lebih canggih dari kunci kontak biasa, maka orang cenderung membeli dan menilai atau memberikan penilaian lebih terhadap motor yang sudah dilengkapi dengan sistem keyless atau smart key. Lalu untuk berikutnya, adanya fitur tambahan guys ya. Jadi sistem keyless atau smart key ini biasanya dilengkapi dengan fitur tambahan. Jadi tergantung dari unit motornya. Fitur tambahan yang ada pada motor yang sudah menggunakan keyless biasanya berupa ASWIRBACK ya. ASWIRBACK sistem motor akan memberi tanda jika dipanggil menggunakan remote, GPS ya, hingga sistem alarm. Jadi seandainya kita sedang parkir di sebuah lapangan yang luas ataupun di mall ya misalnya gitu, misalkan lupa nih parkirnya di sebelah mana gitu, biasanya tinggal kita pencet remote-nya saja, nanti alarm akan berbunyi secara langsung akan menunjukkan posisi di mana kita memarkir motornya. Oke guys, nah itu tadi kelebihannya ya, 5 kelebihan dari penggunaan smart key atau keyless system. Nah sebelum membahas kekurangannya, bagi yang baru menemukan channel gue nih, mohon di support ya. Untuk supportnya dengan cara di subscribe, kemudian like dan komennya. Dan bagi yang sudah subscribe, terima kasih untuk selalu stay tune ya, mendukung channel Wali Motor Vlog. Semoga kalian semua selalu dalam lindungan Allah SWT dan selalu semakin berkah, amin ya rabbal alamin. Oke guys, untuk berikutnya yaitu kekurangannya ya. Kekurangan dari smart key atau keyless system. Jadi meskipun memiliki kelebihan, untuk smart key ini juga memiliki kekurangan ya guys. Kekurangan sistem ini ada pada operasional dan kelalaian dari pemilik sepeda motor itu sendiri. Nah yang pertama yaitu lebih sulit untuk dipelajari, yang artinya smart key ini tidak seperti layaknya kunci motor biasa ya, yang hanya tinggal mencolokkan kunci dan memutarnya, kemudian mesin bisa diaktifkan. Nah ini lain ya guys ya. Namun bagi yang masih awam dan belum pernah menggunakan sistem ini sebelumnya, maka akan mengalami kesulitan. Bukan hanya cara menyalakannya saja, termasuk juga pengamannya seperti barcode atau kode ketika remote hilang,
agar pemilik motor masih dapat menghidupkan motornya. Namun meskipun demikian, teman-teman tidak usah khawatir jika ingin membeli motor baru dengan teknologi sistem Smart Key, maka akan diberikan pengarahan pengarahan khusus ya oleh pihak dealer mengenai hal-hal seperti ini. Kemudian untuk berikutnya, kekurangan yang kedua nih, mengenai biaya perbaikan sistem keyless nih. Jadi seandainya terjadi kerusakan pada sistem keyless ya atau Smart Key, maka perbaikannya tidak semudah memperbaiki kunci biasa. Artinya kunci biasa yang biasanya di pinggir-pinggir jalan gitu ya guys. Jadi beda. Kalau Smart Key mengalami kerusakan ya kita harus ke dealer ya atau ke pabrikannya. Nah itulah kekurangannya, jadi agak ribet memang guys. Kemudian yang ketiga, ini ketiga keempat ya. Agak lupa nih, tadi ngomong mulu sih. Oke, yang ketiga kayaknya nih. Jadi yang ketiga itu gangguan frekuensi atau jammer ya. Jammer atau jumper ya. Gangguan frekuensi yang dimaksud itu adalah terganggunya frekuensi remote keyless motor oleh frekuensi di sekitar ya. Contohnya seperti gelombang radio yang berasal dari tower telekomunikasi atau radio ya. Nah, hal tersebut bisa terjadi jika area parkir berada di sekitar area yang ada gelombang frekuensinya. Namun jika sudah keluar dari frekuensi, maka remote keyless Smart Key akan normal kembali guys. Jadi tidak perlu khawatir. Kemudian yang berikutnya berapa ya, lupa deh. Yang berikutnya aja dah. Untuk yang berikutnya, jika remote hilang nih. Remote hilang, memang ya manusia tidak lepas dari kecerobohan ya guys ya. Seperti halnya gue juga sendiri kadang-kadang begitu, lupa gitu kan, ceroboh. Nah kalian bisa saja menghilangkan remote ya, menghilangkan remote keyless motor ketika di jalanan misalnya atau sedang beraktivitas dan lain-lain. Nah meskipun ada remote cadangan, namun bisa saja hilang dua-duanya. Jika terjadi demikian, maka teman-teman harus mengurusnya sesuai prosedur dan ketentuan pihak dealer dan perbaikan. Jadi sangat ribet memang ya, seperti yang tadi gue sampaikan di atas. Oke, kemudian untuk yang berikutnya, yang kelima nih, kekurangan Smart Key yang kelima yaitu masalah kehabisan baterai nih guys. Remote dari sistem keyless umumnya menggunakan baterai guys. Banyak kasus dimana remote baterai kehabisan daya, yang tentunya baterai harus diganti. Jika terjadi hal demikian, maka motor tidak akan bisa dihidupkan atau diaktifkan guys. Berbeda dengan kunci biasa yang dimana sampai kapanpun tidak akan mengalami masalah kehabisan baterai. Oke guys, ya ini jalanan udah mulai macet ya guys. Jadi semoga-mudahan ya bermanfaat apa yang gue sampaikan tadi. Jadi bila mana teman-teman pengen beli motor yang ada sistem keylessnya, itulah kelebihan dan kekurangannya, bisa dijadikan pertimbangan. Oke, cukup sampai di sini informasi yang disampaikan. Nah gue mau ambil kiri nih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you and bye bye.